Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, jamaah TV dakwah Al-Serui yang berbahagia. Hari ini kita berkumpul tentunya dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas keberkahan dan izinnya kita bisa kembali dalam rangka berfastabiqul khairat di Tafaqquh Fiddin. Semoga duduknya kita selalu senantiasa menambah wawasan keilmuan agama kita dan kemudian membuat kita paham tentang bagaimana aturan hidup kita semasa kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hari ini insyaallah kita akan berbicara menjelang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, berkaitan dengan membersihkan hati kita sebelum membersihkan piring sahur kita, yang kita insya Allah akan fokus pada kajian taubat, kemudian memaafkan, dan selanjutnya meluruskan niat kita. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, jamaah TV dakwah Al-Serui yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan itu bukan sekedar bulan yang datang terus memberikan perubahan kepada kita tentang waktu makan kita. Tetapi ini adalah merupakan sebuah bulan yang datang membentuk diri kita untuk mampu merubah keadaan hati kita. Boleh jadi, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, piring sahur kita yang selalu kita makan itu bersih. Namun hati kita tentunya masih dipenuhi dengan dosa, masih dipenuhi dengan dendam, bahkan niat yang bengkok. Padahal hati itu adalah merupakan tempat Allah menilai amal kita, bukan sekedar gerakan harian yang selama ini kita pahami secara pemikiran kita. Maka berdasarkan hal di atas, Rasul SAW bersabda dan mengingatkan kita, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segumpal daging itu adalah hati. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin, Bapak Ibu jamaah TV dakwah Al-Serui yang berbahagia. Keutamaan yang pertama yang harus kita jalani yaitu taubat. Sebelum kita memasuki datangnya bulan suci Ramadan, sebab Allah sendiri memberi ketegasan pada Quran surat At-Tahrim ayat ke-8. Lantas Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Arti taubat yang sebenar-benarnya adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya, membersihkan dosa lama agar Ramadan dimulai dengan hati yang baru. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marratin. Wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah itu dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan informasi kepada kita bahwa jika Rasulullah SAW yang maksum saja banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu lebih layak untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dari konsep di atas yang kita telah dengarkan,
Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan kepada kita bahwa taubat wajib dari setiap dosa, baik dari dosa besar maupun dosa kecil. Sedangkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita taubat itu adalah awal perjalanan seorang hamba menuju Allah, dan ia akan kembali kepada taubat hingga akhir hayatnya. Sedangkan empat mazhab itu sepakat rukun taubat ada 3: menyesal atas dosa yang dilakukan, meninggalkan dosa yang dikerjakan, lalu yang ketiga bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Artinya memang kita diperintahkan untuk menjaga 3 komponen di atas, yaitu menyesal atas dosa yang kita lakukan, meninggalkan dosa yang kita telah kerjakan dan biasa kerjakan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Lalu yang kedua, hal yang harus kita lakukan adalah memaafkan sesama. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 22 memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum. Hendaklah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, memaafkan dan kemudian melapangkan dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ayat di atas memberikan informasi kepada kita sesungguhnya ampunan Allah sangat dekat dengan hati yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lalu dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis fayaghfiru likulli abdin la yusyrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahna. Pintu-pintu surga itu, kata Nabi SAW, dibuka pada hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali orang yang di antara mereka ada permusuhan. Hadis riwayat Muslim. Artinya dendam itu dapat menghalangi ampunan, meskipun ibadah seseorang itu terlihat nampak banyak di mata manusia. Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan bahwa kemuliaan seseorang mukmin itu terletak pada kemampuan dirinya memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan hati yang bersih dari dendam itu lebih cepat menerima cahaya ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu 4 mazhab sepakat bahwa sesungguhnya memaafkan sunnah yang sangat dianjurkan, meskipun menuntut hak secara adil tetap dibolehkan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan pada Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah tanpa niat yang ikhlas tentu akan mengalami kehilangan ruhnya. Dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat, dan dia bisa mendapatkan nilai baik buruk bahkan tidak mendapatkan sama sekali, itu kembali kepada niatnya. Memberikan informasi yang begitu gamblang dan jelas kepada diri kita bahwa nilai puasa tidak ditentukan oleh lapar, tetapi oleh niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyampaikan bahwa hadis di atas itu mencakup sepertiga ilmu. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyampaikan kepada kita, tidak ada yang lebih sulit aku lakukan, aku jaga selain daripada niatku. Lalu 4 madhab sepakat bahwa niat adalah syarat sah ibadah, termasuk puasa Ramadan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka ketika kita sudah memahami konsep di atas melalui penjelasan Quran dan hadis, kemudian pendapat para ulama dan kemudian pendapat para mazhab, maka tentu kita akan mendapatkan keberuntungan ketika kita mampu melakukannya sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan. Yang pertama, kita akan memiliki hati
yang bersih dan kemudian tenang dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, ibadah puasa kita akan terasa ringan dan penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga, puasa kita lebih khusyuk dan tentu nilainya akan tinggi. Yang keempat, doa kita akan mudah dan lebih mudah juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hubungan sosial kita tentu akan membaik. Yang keenam, kita terhindar daripada penyakit hati. Dan yang ketujuh, Ramadan dijalani dengan bahagia dan penuh makna. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, jamaah TV dakwah Al-Seru yang berbahagia, maka kesimpulan yang bisa kita petik dari pembahasan di atas yang begitu singkat memberikan informasi kepada diri kita, sesungguhnya membersihkan hati itu adalah merupakan pintu utama keberhasilan kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka taubat harus kita lakukan sejak dini untuk menghapus dosa masa lalu kita. Kemudian memaafkan orang lain adalah merupakan sikap yang membersihkan hubungan kita dengan sesama kita. Lalu niat yang lurus menghidupkan nilai ibadah kita ketika kita melaksanakannya semata-mata mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hati kita bersih jamaah, makan sahur tentu akan bernilai ibadah. Puasa tentu juga akan bernilai cahaya, dan Ramadan ia akan menjadi jalan perubahan hidup kita. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan kemudian memberikan kita kemauan yang kuat untuk mempelajari apa yang baru saja kita dengarkan berkaitan dengan memperbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kita masuk ke bulan suci Ramadan, lalu memaafkan kesalahan orang lain, dan kita pun meminta maaf ketika kita memiliki kesalahan kepada orang lain. Dan yang ketiga, meluruskan niat kita dalam konteks melaksanakan ibadah di bulan yang penuh diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.